Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Mohon maaf, ibu salah melihat jam. Kada ibu masuk agak terlambat. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Selamat untuk anak-anak ibu yang sudah pindah kelas dari kelas 1 menjadi kelas 2. Tetap semangat belajar nak, tampil dengan rapi dengan pakaian sekolah. Jangan lupa mengirim foto berpakaian seragam sekolah yang rapi dan dikirim kepada setiap guru bidang studi. Dan ibu ingatkan lagi sayang, jangan lupa mengisi absen. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa mengisi absen. Baiklah. Dalam pembelajaran ini ibu minta tolong kepada kalian lihat teman yang online. Kalau seandainya ada teman yang belum bangun, tolong dibangunkan, karena memang tidak ada maaf dari guru kalau kalian tidak membuat mengisi absen, berarti anak ibu sudah absen. Baik, sekarang kita masuk dalam materi pembelajaran. Kita masuk pelajaran sejarah Indonesia wajib. Tolong dibuka buku halaman pertama itu. Sebab-sebab datangnya masuknya bangsa Barat ke Indonesia yang dikenal dengan mencari mutiara dari timur. Sebelum mulai, mari kita baca berdoa sama-sama yang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan anak ibu, tolong yang beragama muslim ikuti ibu. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca itu nak. Nanti bisa kamu lihat materinya, PowerPoint ibu kirimkan di YouTube, dan rekaman video juga ibu kirimkan ke YouTube. Ambil di YouTube ibu nak, like dan subscribe supaya setiap pembelajaran materi yang ibu masukkan itu bisa langsung ada pemberitahuan. Sudah, kita masuk dulu dalam kegiatan pembelajaran yang pertama ini. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran, di mana anak ibu harus paham atau mampu memahami, menganalisis alasan mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia dan apa tujuannya, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia di berbagai daerah. Tolong dibandingkan bagaimana pengaruhnya di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Tolong dianalisa perbedaannya bagaimana nak. Terus lanjut nanti bagaimana reaksi bangsa Indonesia terhadap kebijakan bangsa Eropa di Indonesia. Sekarang kita kembali masuk kepada materi awal, yaitu latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Asia yaitu adalah bangsa Spanyol dan Portugis, di mana dia mengusung yang namanya imperialisme kuno dengan semboyan 3G, ya, 3G, Gold, Gospel, and Glory. Adapun tujuan mereka, yang pertama itu mencari kekayaan, mencari kejayaan, menunjukkan bahwa dia adalah bangsa yang unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Diterus lagi misi dari gereja yang dikenal dengan penyebaran agama Katolik. Bangsa yang pertama kali nanti sampai ke Asia itu adalah
bangsa Portugis, di mana pada tahun 1511 Portugis berhasil menduduki Malaka. Maka pelayaran dan perdagangan terpusat di Asia, khususnya di Malaka. Enak ya? Setelah nanti tiba di Malaka, ternyata Portugis sadar bahwa Malaka hanya pasar tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Tetapi bangsa Portugis sadar bahwa rempah-rempah sesungguhnya tidak berasal dari Malaka, melainkan di daerah bagian timur. Maka ditelusurilah oleh pedagang-pedagang Portugis, pedagang-pedagang Indonesia yang membawa barang bawaannya ke Malaka. Ternyata pada tahun 1516 Portugis sampai dan berhasil tiba di Maluku dan mendirikan persekutuan dagang yang bernama Uli Lima, dan berhasil mendirikan sebuah benteng pertahanan di sana yang disebut dengan benteng Santo Paulo. Maka pada saat itu Portugis berhasil menguasai daerah Maluku. Kita mulai dikuasai oleh negara Eropa. Lalu karena memang perdagangan di Eropa didominasi oleh negara Portugis dan Prancis, yaitu tepatnya perdagangan dunia di Lisabon atau Lisboa, Prancis itu ternyata Belanda tidak diizinkan melakukan aktiviti perdagangan di sana karena memang Belanda terlibat perang kemerdekaan dengan Spanyol. Lalu Spanyol minta bantu kepada Portugis melakukan embargo ekonomi terhadap Belanda. Maka pedagang-pedagang Belanda supaya tidak bangkrut dia minta izin kepada Ratu Juliana untuk melakukan arung samudra. Maka Belanda pun mulai melakukan arung samudra sampai nanti dia dibanten dengan seorang gubernur jenderal yang bernama Cornelis de Houtman. Lalu Cornelis kembali ke Belanda mengatakan kepada Ratu Juliana dia sudah menguasai yang namanya India. Maka Ratu Juliana mengizinkan Cornelis de Houtman untuk kembali ke Batavia atau Banten pada tahun 1602. Maka berdirilah VOC. Dengan berdirinya VOC, maka dapat dipastikan bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Demikian dulu pembelajaran hari ini. Nanti Ibu share PowerPoint-nya Ibu share videonya, buka YouTube atas nama akun Ibu Arianti Martia. Lihat di sana ya subscribe dan like. Selamat belajar. Untuk pertemuan pertama ini Ibu tidak memberi tugas, tolong dibaca-baca. Ada pertanyaan mohon diajukan ke Ibu yang mana tidak paham bagaimananya nanti Ibu akan terangkan kembali. Selamat belajar. Kita akhiri pertemuan dan pelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.